Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Virus corona mengharuskan kita banyak melakukan perubahan. Perubahan dalam sistem kesehatan nasional, prioritas pembangunan, serta strategi yang lebih ampuh dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Mari kita tanyakan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Pak Suharso, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudius. Ini udah kedua kali saya wawancara. Sangat kami apresiasi. Ya, terima kasih. Sehat Pak Suharso? Insya Allah, amin. Setelah dulu diberitakan positif, sebenarnya itu tidak ya sebenarnya? Ya. Itu pertama kali. Ya. Saya kira PCR test ya. Itu saya lakukan PCR test. Lalu saya tunjukkan kepada publik bahwa PCR test itu biasa-biasa aja gitu. Jangan khawatir gitu. Tapi yang lucu sama orang lain dipakai bahwa saya positif gitu kan. Sampai hari ini saya kira saya sudah PCR 5 kali mungkin. Jadi ini Pak Suharto beruntung karena dari sekian ratusan juta penduduk Indonesia yang bisa menikmati PCR ya, karena punya daya beli. Kalau secara umum belum semua masyarakat kita yang bisa dites ya. Iya. Kita bicara PCR kan terlalu jauh ya. Ya karena rapid test pun juga masih belum ya. Saya PCR, kenapa? Karena saya sering ketemu orang kan Pak. Saya ngadain pepergian, sering. Tetapi ada saya punya tips sebenarnya kepada siapa saja. Jadi kalau kita pulang ke rumah, itu di rumah itu sudah harus sedia apa itu namanya, semacam ember yang lebar itu, isi air dan sabun. Nah semua kita punya baju lempar ke situ, karena sabun itu kan mematikan virus. Udah berbusa kan waktu situ. Lalu kita harus mandi, gitu, mandi semua, baru kita sentuh sesuatu di rumah. Jadi jangan langsung kita naik tempat tidur, senang-senang, apa nggak bisa, copot semua. Jadi saya tetap harus lakukan itu. Kalau saya misalnya keluar rumah 3 kali, maka 3 kali saya mandi. Wah, ini protokolnya ketat sekali ya? Ketat sekali saya. Ya. Makanya saya mikir saja gitu. Wah ini nanti saya keluar ini ketemu orang banyak, mandi lagi. Dia kadang-kadang saya terpaksa mandi juga malam. Ya itu ya mandi dengan air hangat ya, panas. Jadi semua supaya lebih bagus menghindar ya kan, mencegah daripada kita mengobati. Ini kan Pak Suharto termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang tertib ya, tapi kalau kita lihat faktanya di lapangan tuh banyak yang tidak tertib. Iya memang ini cara hidup sekarang ini menuntut kita disiplin yang tinggi, menuntut sekali disiplin yang tinggi. Dan disiplin yang tinggi ini tidak hanya terhadap kita, tetapi harus juga kita minta kepada orang di sekitar kita. Gitu. Orang-orang di rumah, orang-orang yang kita sayang, semuanya harus juga taat azas seperti ini. Jadi mereka yang sering keluar masuk rumah, lakukan itu. Jadi tidak kemudian enak saja dia yang nunggu, saya nggak kasih itu. Karena ya saya bilang tadi, pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Nah sekarang kita lihat kan Indonesia naik luar biasa, cukup lumayan, 143.000 lebih, dan kita belum tahu sampai di mana nanti puncaknya. Ini juga kenapa bisa tinggi, karena jumlah yang dites juga cukup banyak sekarang. Naik ya, walaupun belum sampai 30.000 ya per. Belum sampai 30.000. Itu yang diminta Bapak Presiden 30.000. Awalnya 10.000, 20.000, akhirnya harus 30.000. Dan kita belum mencapai target yang kriteria WHO. Ya, kalau kriteria WHO itu setiap 1.000 penduduk per 1 minggu 1 orang dites. Jadi kalau 10 juta penduduk di Jakarta, itu ada 10.000 orang dites per minggu. Jadi kalau sekarang sudah berapa minggu ini? Sudah 20 minggu. Artinya harus 200.000 orang yang dites di Jakarta.
Kenyataannya Jakarta yang dites jauh di atas 200.000. Jadi memang Jakarta yang paling tinggi tesnya, tapi paling tinggi juga positifnya ya. Positivity tapi logikanya memang harus begitu betul. Kan ya. Nah, positivity rate itu artinya dari 100 orang yang dites itu harusnya maksimum 5 orang yang dites. Itu berarti kita sudah agak melandai. Hari ini Indonesia dari setiap 100 orang yang dites itu masih 13 orang yang jadi 13% positivity rate-nya. Nah, ini yang harus kita tekan. Nah, kenapa positivity rate kita ini tinggi? Yang pertama yaitu menegakkan disiplin kesehatan itu kurang dilakukan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan penduduk, kita lihat dari Google Mobility Data, maka dengan pergerakan yang makin masif, makin bertambah itu ternyata linear dengan pertambahan dari kasus-kasus yang hasil dari tes. Jadi makin banyak kasus karena makin banyak pergerakan penduduk. Nah, orang juga harus menghindari kerumunan, Pak. Menghindari kerumunan itu penting sekali. Karena sekarang banyak yang positif tetapi tidak punya gejala. Jadi setelah dites, tes swab bahkan 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali, itu tetap aja dia masih positif. Tapi dia nggak punya gejala apa-apa, terpaksa dia mesti isolasi diri. Setelah 14 hari, dites masih positif. Nah, nanti kira-kira hari ke-16 atau 17 baru dia negatif, tes lagi negatif. Jadi ini harus yang, meskipun saya baca, saya ikutin berita dari WHO, ya, yang asimptom, yang tidak ada simptom itu, ya kan, tidak ada gejala, itu, jadi artinya tanpa gejala, itu tidak menular, katanya tidak menular, tapi tetap aja kita harus berjaga-jaga. Itu ya menurut ahli dari WHO. Pak Suharso, Presiden kan minta Bappenas mendesain ulang sistem kesehatan nasional ya, tapi kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Hasil identifikasi Bappenas terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 seperti apa? Pandemi ini itu membangunkan Indonesia terhadap 2 hal yang paling penting. Pertama, sistem kesehatan nasional, dan yang kedua sistem perlindungan sosial.